Halo Kang semuanya, kembali lagi di channel gue, channel Kang Amin. Nah kali ini gue akan membahas gimana sih caranya supaya cacing sutra yang untuk makanan ikan hias kita itu bisa awet hidup lebih lama. Nah ini gue beli dari penjualnya nih 10.000 di plastik ukuran setengah kilo ya. Ini cuman seperempat gini tingginya. Ini cacing sutra hidup. Nah ini cacing sutra ini biasanya sangat disukai sekali oleh ikan hias seperti diskus, kemudian ikan cupang dan ikan hias lainnya. Nah ini kebetulan di rumah gua ada miara burayak atau anakan ikan diskus, dan gua kasih makan cacing sutra. Nah untuk menstok pakan dari anakan ikan diskus gua ini, gua selalu ngasih makan cacing sutra. Nah gimana caranya supaya cacing sutra bisa bertahan hidup lebih lama di tempat penyimpanan di rumah kita? Ikuti aja tips-tips berikutnya, karena berdasarkan pengalaman gue pernah beli, gue cuman taruh di toples dan besoknya banyak yang mati. Itu warna coklat semua jadinya. Ini kan merah nih, aslinya cacing sutranya kalau hidup merah dan ada pergerakan, tapi kalau udah mati itu akan berwarna coklat atau keputihan dan tidak ada pergerakan seperti ini. Oke, ikuti aja langkah selanjutnya. Oke Kang semuanya, ini kondisi tempat penyimpanan pakan cacing sutra gua nih udah menipis stoknya, makanya tadi gua beli lagi. Jadi gua mau share kepada Kang semuanya gimana caranya supaya nyimpan stok pakan cacing sutra ini awet, bisa sampai 2 minggu atau lebih di tempat penyimpanan kita. Ini ada aerator gelembung, kita angkat dulu. Kemudian nah ini sisa dari cacing sutra, stok cacing sutra yang ada di rumah gue sebelumnya. Nah ini airnya kita buang dulu air yang dari tempat pembelian cacing sutra. Kita buang sampai jangan sampai ngikut ya cacing sutranya. Oke Kang semuanya, baru kita tuangin cacing sutra yang baru kita beli. Nah ini dia nih. Nah ini berangkat dari pengalaman, gue taruh stok cacing sutra di toples biasa tanpa dikasih aerator, besoknya langsung mati. Nah ini gue mau share ke teman-teman semuanya, ke Kang semuanya. Siapin nampan lebar seperti yang ada di video ini buat tempat pakan. Kemudian ini ada air keran, selang air keran kecil aja, dinyalain kecil sebagai arus sirkulasi air. Nah ini nih, air dari nampan wadah tempat cacing sutra akan luber dan terbuang ke sini. Nah ini air sumber dari keran kecil aja, yang penting ada aktivitas pergerakan air, karena sifat dari, setelah gue pelajari, sifat dari cacing sutra itu dia hidup di tempat yang air berarus, jadi air yang mengalir. Kemudian ini ada aerator, sebagaimana layaknya makhluk hidup, dia juga butuh oksigen.
ternyata kita harus kasih aerator sebagai suplai oksigen untuk cacing sutra yang akan kita simpan. Ini yang akan kita gunakan untuk pakan ikan hias kita, supaya ikan cacing sutra ini bisa bertahan hidup lebih lama di tempat penyimpanan di rumah kita. Nah, ini udah agak lama, udah sebulanan ini. Oke, sifat dari cacing sutra itu dia berkoloni, bergelombol ketika dia masih hidup. Jadi kalau Kang Kangers lihat itu di sekelilingnya itu cacing sutra yang sudah mati ya. Kebetulan saya tidak akan membersihkan karena itu bisa jadi pakan alami buat cacing sutra yang masih hidup. Nah, ini air dibuat mengalir dari keran selang air tadi yang dinyalain kecil sekali. Yang penting ada aktivitas pergerakan air. Nah, ini air yang jatuh terbuang dari luberan tempat cacing sutra, penyimpanan cacing sutra ini. Ini ke sini. Nah, ini aerator yang gua gunakan, aerator merek Amara. Ini cukup silent, nggak berisik banget, silent banget ini. Amara tipe Q3. Nah, ini bisa dibeli di toko tukang ikan. Ini gue beli harganya 35.000 dengan konsumsi wattnya sekitar 3 watt nih, kecil sekali. Kang Kangers bisa lihat nanti di dus manualnya. Ini kita hanya butuh satu lubang aerator untuk mengaerasi tempat penyimpanan cacing sutra kita. Nah, perlu Kang Kangers ketahui, cacing sutra ini sangat kaya dengan protein, tinggi protein sebagai pakan dari ikan hias kesayangan kita. Nah, ini kalau gua angkat aeratornya, dia bergelombol. Nah, ini jasad ternik cacing sutra yang sudah mati, yang sengaja nggak gua buang. Ini bisa digunakan sebagai pakan alami dari cacing sutra yang masih hidup, karena sifat dari cacing sutra tersebut dia mengurai jasad renik, jasad dari makhluk hidup yang sudah mati ya. Seperti Kang Kangers pelajari waktu di SD, sifat alami dari cacing itu dia mengurai makhluk hidup. Nah, ini kandungan proteinnya tinggi sekali, bagus buat pertumbuhan ikan hias yang ada di rumah Kang Kangers semuanya. Nah, ini jangan lupa wadah untuk mengambil ketika kita akan mengambil makan untuk ikan hias kita, ambil secukupnya. Oke, Kang Kangers, ini setelah beberapa hari gua taruh di tempat penampungan cacing sutra sebagai stok pakan dari ikan hias yang ada di rumah gua. Nah, ini ternyata masih bertahan hidup dan masih bergerak. Kang Kangers bisa lihat sendiri. Nah, ini bisa awet sampai 2 minggu atau lebih nih. Cuman kebetulan di rumah gua ini nggak nyampe 2 minggu udah habis, karena udah
keburu dikasih makan ke ikan hias yang ada di rumah. Kita lihat sini cacing sutranya masih berwarna merah, masih sehat dan masih bergerak menjuntai-juntai. Jadi poin utamanya ketika kita menyimpan cacing sutra sebagai stok pakan ikan hias kita adalah yang pertama adalah aerator, untuk aerasi kebutuhan oksigen cacing sutra, kemudian air mengalir, tetesan air. Oke Kang Angger, sini gua lagi mau coba kasih makan ikan burayak, ikan hias gua dengan cacing sutra, stok cacing sutra yang ada di tempat penyimpanan tadi. Nah ini burayak ikan diskas yang gue pelihara di rumah. Nah lagi udah waktunya makan. Nah ini dengan adanya cacing sutra yang masih hidup dan cacing sutra yang bergerak-gerak, ikan burayak diskasnya lahap sekali makannya. Itu tadi jenis blue turquoise. Nah ini burayak ikan diskas yellow diamond. Nah ya, ini semua ikan diskas baru berumur 1 bulan sampai video ini diupload, jadi masih kecil-kecil, warnanya belum keluar. Nah ini jenis red pigeon checkerboard. Mereka lahap sekali ketika gue kasih makan cacing sutra. Jadi kunci dari penyimpanan cacing sutra supaya tetap hidup seperti tadi yang gue sampaikan di awal, harus ada aerator dan air mengalir. Ini burayak leopard snake skin, ini juga masih berumur 1 bulan. Nah ini biasanya gue kasih makan cacing sutra sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore sekitar jam 5-an. Yang red melon. Ini gue sengaja melihara ikan diskas dari kecil biar lebih menyelami tentang kehidupan ikan diskas seperti apa. Padahal kalau beli yang udah gede lumayan mahal, makanya gue cuma bisa beli yang kecil. Oke Kang Angger, ini ikan burayak diskas berumur 1 bulan ya, semua jenisnya yang gue pelihara di rumah. Dan info yang gue baca, ini coraknya akan mulai keluar, akan mulai kelihatan ketika si burayak diskas ini berumur 3 bulan. Nah kita tunggu aja, ini baru 1 bulan. Ini lahap sekali untuk makan cacing sutra hidup. Jadi gue selalu kasih makan cacing sutra hidup. Nah awal-awal permasalahan ketika gue nyimpan cacing hidup, baru beli taruh toples, besoknya udah mati, udah bau nggak enak, sama warna cacing sutranya nggak merah kayak gini. Jadi cacing sutranya berwarna coklat atau ada putih-putih gitu. Oke mungkin itu aja tips dari gua gimana caranya supaya
bisa menyimpan stok pakan cacing sutra hidup, bisa hidup lebih lama, bisa sampai 2 minggu atau lebih di tempat penyimpanan kita, karena kita harus memberi makan hewan kita nih.